Oke, kali ini kita akan bahas soal mengenai gerak lingkar dari bab kinematika. Ini soalnya dari Halliday, yaitu mengenai sebuah pulsar yang berrotasi dengan sangat cepat serta dapat memancarkan sinyal radio. Kita menerima satu pulsar radio tiap kali bintang itu berotasi. Periode rotasi T dapat ditentukan dengan mengukur waktu antara dua pulsar radio yang berurutan. Pulsar di Crab Nebula memiliki periode rotasi T sama dengan 0,033 second yang makin besar atau berarti makin melambat dengan laju 1,26 kali 10 pangkat minimal per tahunnya. Yang ditanyakan itu A, berapa percepatan sudut dari pulsar tersebut? Percepatan sudut ini atau alfa itu kan merupakan turunan dari kecepatan sudut terhadap waktu kan, sama seperti di gerak lurus itu percepatan A sama dengan turunan kecepatan terhadap waktu dv/dt. Nah, di gerak lingkar, kecepatan yang kita gunakan adalah kecepatan sudut, yaitu omega. Nah, tapi kita tidak tahu bentuk langsung dari omega sebagai fungsi waktu. Yang kita tahu, omega itu adalah 2pi per T. Dan T ini, periode ini, dia berubah terhadap waktu, atau bisa kita tulis sebagai dt. Sehingga bisa kita gunakan aturan rantai di sini, d omega per dt, dt, dt. Nah, dan ini kita punya semua nilai variabelnya. Turunan omega terhadap periode itu kan min 2pi per t kuadrat. Kemudian, kita tes dulu dt. Min 2pi per T-nya 0,033 kuadrat. Kemudian dt itu kan dari soal kita dikasih tahu kalau lajunya 1,26 kali 10 pangkat minimal second per tahun. Tapi itu kan satuannya masih per tahun ya. Kita mau buat jadi per second nantinya. Jadi kita tuliskan 1,26 kali 10 pangkat minimal per 1 tahun itu ada 3,16 kali 10 pangkat 7 second. Nah, jika kita hitung, kita akan peroleh hasilnya itu sebesar negatif 2,3 dikali 10 pangkat min 9 radian per second kuadrat. Nah, tanda negatif ini berarti itu menunjukkan kalau rotasinya itu melambat. Kemudian soal yang B, jika alfanya dianggap konstan, berapa tahun lagi dari sekarang pulsar ini akan berhenti berosilasi? Pulsar itu akan berhenti berosilasi jika apa? Jika nilai kecepatannya 0. Nah, di gerak lurus kita kenal dengan persamaan linear V sama dengan V0 plus AT. Nah, di gerak lingkar juga kita punya persamaan yang serupa, hanya saja kita tuliskan dalam kecepatan sudut. Jadi seperti ini. Omega sama dengan omega 0 plus alpha T. Persamaan ini bisa kita gunakan karena nilai omega ini kita akan tuliskan menjadi 0 karena kita akan hitung kapan sih pulsar ini akan berhenti, ya tentu nilai omega-nya harus 0 dong. Kemudian omega 0 ini atau kecepatan sudut awalnya itu bisa kita peroleh dari 2pi per T. Kemudian nilai alfanya sudah kita peroleh dari bagian A, dan variabel T ini adalah variabel yang ingin kita cari, sehingga kita bisa tuliskan T sama dengan min 2pi per T alfa. Yaitu sama dengan min 2pi per 0,033, alfanya itu minus 2,3 kali 10 pangkat min 9. Nah, jika kita hitung, ini kita akan mendapatkan hasilnya yaitu sebesar 8,3 kali 10 pangkat 10 second. Nah, ini angka yang sangat besar ya. Kalau kita convert ke satuannya menjadi tahun, itu kita bisa peroleh T-nya itu sekitar 2.600 tahun. Nah, ini untuk jawaban A ya. Kemudian yang C,
Pulsar ini terbentuk dari ledakan supernova yang terlihat di bumi pada tahun 1054 Masehi. Dengan asumsi percepatan sudut yang konstan, berapa nilai awal dari periode rotasinya atau T awalnya? Oke, kita diminta untuk mencari periode rotasi awal, itu saat pulsarnya baru terbentuk, itu pada tahun 1054 Masehi. Nah, dengan asumsi kalau perlambatannya itu berlangsung secara konstan sejak saat itu sampai sekarang. Nah, sekarang kita mengamati pulsar di tahun 2025, misalnya kita ambil tahun ini, 2025, dan mengetahui bahwa periode rotasinya itu 0,033 second, serta dia punya perlambatan 1,26 kali 10 pangkat 5 second. Nah, kita juga mau tahu berapa periode rotasinya dulu sebelum dia mengalami perlambatan selama tahun 1054 sampai sekarang, selama 971 tahun itu. Nah, kita bisa cari, kita tuliskan. Periode awal itu kan menyangkut omega awal ya. Dan variabel omega awal ini kan ada di persamaan linear tadi kan, sehingga bisa kita gunakan lagi persamaan itu. Omega sama dengan omega 0 plus alpha T. Omega 0 sama dengan omega minus alpha T. Kita hitung dulu untuk tahu T-nya, waktunya. Itu kan tadi kita ambilnya dari tahun 2025 dikurang 1054. Itu adalah 971 tahun. Kalau kita convert ke detik, itu kita dapat 3,06 kali 10 pangkat 10 second. Nah, kita udah dapat semua nilai numerik untuk variabelnya. Omega 0 sama dengan omega minus alpha T sama dengan 2pi per T dikurang nilai alfanya tadi 2,3 kali 10 pangkat min 9. Kemudian nilai detiknya itu 3,06 kali 10 pangkat min 10. 2 pi per T ini 2 pi per 0,033 ya. Nah, dikurang 2,3 kali 10 pangkat min 9. Dikalikan 3,06. 3,06 kali 10 pangkat 10. Jika dihitung, ini kita bisa peroleh nilainya itu 260 radian. Itu nilai omega awalnya. Yang ditanyakan itu adalah periode awalnya. Nah, omega 0 itu kan bisa kita tuliskan sebagai 2 pi per T awal kan. Nah, yang berarti T awal itu sama dengan 2 pi per omega 0 sama dengan 2 pi per 260. Nah, kalau kita hitung, ini kita akan dapat hasilnya 0,024 second. Nah, ini sesuai dengan soal. Kenapa? Karena 0,024 ini lebih cepat daripada 0,033. Maksudnya gini, dulu itu di tahun 1054, untuk satu putaran, dia cuma butuh 0,024 detik. Tapi sekarang, untuk satu putaran, dia butuh 0,033. Nah, berarti sesuai nilainya. Semakin bertambahnya tahun, dia tuh semakin melambat. Begitu. Nah, merupakan solusi untuk soal gerak melingkar ini.